umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Bapaknya Gibran, jangan ngadi-ngadi loh. No, utang mau dibayar sampai 60 tahun, PA. Di mana sosialnya? Gue sliding juga loh. Di mana-mana orang tuh ke anak cucu ninggalin banda, ninggalin kebon, ninggalin sawah. Lah ini malah ninggalin utang, mang berak loh. Oke bilang keuntungan sosial. Bisa ya ngolong-ngol. Ngomong lah sama Bajai. Ada dugaan markup no. Di mana keuntungan sosialnya? Sosial buat gerombolan lu doang kali. Pakai bilang bukan cari laba. Sempak Firaun. Ngomong lo sama centong. Dah jangan banyak ngibul loh, PA. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik, bukan mencari laba. Gua setuju, yang namanya transportasi umum milik pemerintah memang tidak boleh mencari untung, bahkan cenderung nombok. Itu emang betul. Di Cina, Eropa, mereka juga nombok sampai triliunan rupiah. Tapi ingat ya, negara-negara yang mengambil kebijakan membangun kereta cepat adalah negara-negara yang sudah mapan, ya. Negara yang nggak doyan ngutang. Lah ini di negara kita udah doyan ngutang, harga pembangunan di markup, nombok pula tiap tahun. Ini kan kebijakan tai namanya. Jokowi, bos bukan untuk cari untung. Lah, terus untuk cari apa, Pak? Viral di media sosial. Jokowi mengatakan WOS bukan buat cari laba, tapi investasi sosial. Nah, dari sini kita jadi tahu, ternyata jadi presiden gak harus orang pinter ya, orang blow on model Jokowi juga bisa. Rugi triliunan pakai dana APBN dan proyek masih dilanjutin. Nih ya, biar jelas. Total biayanya 113 triliun, sebagian besar utang dari Cina lewat BRI. Dana segini banyaknya, dengan enteng Jokowi bilang bukan untuk cari laba. Terus gimana cara lunasinnya, Jok? Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya Jepang bikin Shinkansen 500 km dengan biaya 60 triliun. Cina bikin kereta cepat 1200 km dengan biaya 140 triliun. Lah kita 142 km doang, 113 triliun. Ini keretanya jalan di jalur emas atau permata ini. Kalau emang non-profit, duit 113T itu bisa buat benerin hampir sepertiga jalan nasional se-Indonesia. Atau buat gaji 1 juta guru honorer. 1 juta selama hampir 9,5 tahun. Plus nggak bikin negara ngutang. Menurutku ini ya, menurut saya, kalau niatnya buat investasi sosial, tapi ujungnya rakyat yang bayarin lewat pajak dan utang, ya buat apa? Mau nggak mau Jokowi harus tanggung jawab lah. Menurut kalian gimana, guys? Geger kereta cepat proyek kebanggaan Joko Widodo. Wus! Mak bangga sih lihat kereta Wus yang melesat dari Jakarta ke Bandung. Tapi setiap kali lihat angka 114 triliun, dada mak tuh jadi sesek. Luhut bilang, saya terima proyek itu sudah busuk dari awal. Dan Mahfud bilang, ada indikasi markup di proyek tersebut. Ting! Oke, kita buka data ya. Proyek ini sebenarnya kan sudah ada rencana itu dari tahun 2011 ya. Tahun 2015 Jepang sudah siap bangun dan studi lengkap. Tapi biayanya sekitar 75 triliun rupiah. Maunya government to government ya, pemerintah ke pemerintah. Lalu tiba-tiba Big Brother dari Tiongkok datang dan menawarkan anggaran yang lebih murah. Sekitar 60 triliun tanpa uang negara. Jadi bisnis to bisnis. Bukan G2G tapi B2B. Seiring berjalannya waktu, negosiasi bukannya makin turun. Dari 60 triliun menjadi 114 triliun. Wow! Katanya janjinya nggak pakai APBN. Giliran rugi, sekarang minta subsidi dari uang negara. Jadi kalian pikir uang siapa tuh?
uangnya Jokowi. Kalau Opung bilang proyek itu sudah busuk dari awal, jadi yang siapin proyek di awal itu siapa? Kenapa nunggu rugi baru bilang busuk sekarang? Siapa makelar proyek UUS ini, woi? Ayo ngaku. Opung mau buang badan nih. Ngeles ya, babak barunya nih. Mahfud kan bilang tuh ada markup. Terus KPK bilang mendorong untuk penyelidikan. Tapi yakin itu bakal diselidiki oleh KPK. Yang jelas sudah dilaporkan aja seperti Bobby, Kaesang, and the gang. Nggak diapa-apain sama KPK ya kan? Heran kok tega. Proyek yang katanya untuk rakyat kok dimaklarin. Demi kantong pribadi, demi keluarga, demi. Berantakan kan? Ngeles, dibilang katanya, ya namanya project publik, kita nggak nyari untung. Ya sudah, kalau gitu lo yang bayarin. Kalau proyek ini sudah busuk dari awal, berarti namanya bukan lagi kereta cepat, tapi korupsi yang dipercepat. Kalian dengerin baik-baik ucapan yang keluar dari mulut Jokowi ini. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Jabodetabek juga kemacetannya parah. Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Oke, buat kalian yang nonton video ini, kalau mau cuci tangan jangan lupa pakai sabun biar kotorannya hilang. Kalau cucinya pakai tai, ya makin kotor. Terkait video Jokowi tadi, gua mau respon dengan kaidah yang sering dia ucapkan. Sudah, tapi belum. Nah, konteksnya yang ini gua mau ganti jadi bener tapi salah. Gini, dia bilang kerugian akibat kemacetan di Jakarta itu 65 triliun per tahun dan di Jabodetabek bisa sampai 100 triliun per tahun. Data ini benar. Tapi dia salah pakai. Soalnya itu adalah data kemacetan dalam kota, komuter harian, ojek online, logistik, dan lain-lain. Bukan data kemacetan antar kota. Kalau yang macetnya itu di dalam kota Jakarta, di dalam kota Bandung, kok bisa solusinya tiba-tiba kereta cepat Jakarta, Bandung? Dan lo bisa lihat sendiri dengan adanya kereta cepat ini justru menimbulkan titik kemacetan yang baru. Baik itu di Jakarta ataupun di Bandung. Khususnya yang dekat stasiun kereta cepat. Belum lagi tiketnya mahal, gak cocok sama pekerja harian. Jadi kereta cepat ini untuk kepentingan siapa? Dan kalau gue lihat orientasi proyek ini lebih ke prestis, bukan solusi sistemik. Nah, daripada bikin alasan yang semakin ngelantur, mending siap-siap aja karena KPK mau menyelidiki dugaan markup kereta cepat WUS ini. Dan ngomong-ngomong soal macet, dulu tuh kalau nggak salah pernah ada yang bilang kayaknya macet di Jakarta nggak susah-susah amat diatasi. Ketika dia udah jadi gubernur, ternyata macetnya masih ada. Terus bilang lagi, kayaknya kalau jadi presiden akan mudah menyelesaikan macet di Jakarta. Bacot. Apa urusannya Bandung macet total makanya harus bikin WUSH? Buktinya sekarang WUSH ada, WUSH sepi, dan Bandung tetap macet total. Lagi gimana sih? Kita kan naik WUSH, udah capek banget ya dari Halim, mendaratnya di Padalarang, habis itu naik Grab lagi. Iya, kota Bandung akan penuh dengan Grab dan Gojek, Gokar, podo wae. Kecuali memang dari dulu itu WUSH-nya langsung mendarat ya di tengah kota Bandung, di Dago gitu, di depan Starbucks, Uniqlo. Ini kagak di ujung Berung. Terus sekarang kita berdalih, iya Bandung kan kota apa Bandung? Hanya kota wisata kok, bukan kota industri. Kalau di luar negeri itu ya kereta cepat itu linknya antara kota-kota industri seperti Torino, Milano gitu.